kisah nyata Cynthia sendiri. Oke. Jadi Cynthia bercerita sendiri di lagu ini. Dan lagu ini tuh sebenarnya proses move on Cynthia. Oke, proses move Dari on. apa ini? Move on dari apa? Dari mantan. Jadi putus cinta dulu berarti ini. Iya. Putus cinta dulu baru jadi lagu ya? Iya, benar. Mantap. Manji udah tahu kurang-kurangnya Cynthia dan Manji perbaiki satu persatu kekurangan Cynthia. Ceritanya kayak orang pacaran ya, lagi dideketin nih sama Katanya orang sih nih gitu kan. kayak Cynthia itu Anji versi cewek katanya. Aduh. Memang Manji kritis tapi dia pasti cuma denger yang ngebangun aja. Dan yang pasti jangan lupa lagu Cynthia satu lagi dari Manji. Yang galau-galau. Ditagih. Ternyata kau masuk terlalu dalam, ke dalam hati dan perasaanku. Halo Sobat Rika, kembali lagi bersama podcast Kinari. Bersama saya Kin Dan saya Ari. Kali ini kita kedatangan siapa Mas Kin? ada Cynthia Gabriela. Yeay. Baru kita udah merdu banget tuh nyapanya loh. Ini Cynthia ini habis mendarat dari Balikpapan Mas Ari ini, Iya. langsung ke Palmerah loh. Langsung macet-macetan lagi. Cynthia selamat datang di Warta Kota. Terima kasih sudah datang Di sela kembali sibuk di panggung hiburan. di acara-acara manggung-manggung off air. Ya. Jadi ada apa Cynthia di Balikpapan? Ya. Di Balikpapan ada acara birthday party, jadi Cynthia yang surprisein. Oh, siapa? Yang ulang tahun siapa? Yang ulang tahun Ya siapa? ulang tahun siapa? Ditanya banget loh. Ditanya banget Iya, soal itu ya. sampai Balikpapan ngundang Cynthia itu Iya, Mas Ari kan iya, luar benar. biasa itu. Padahal rumahnya Pasti- di Medan. Iya, makanya pasti Iya. orang istimewa kan yang lagi pesta tuh. Iya. Jadi siapa sih yang ulang tahun ini nih? Orang istimewa pasti ini. Ya, ya ada owner suatu brand. Oh, pemilik brand, pengusaha. Pengusaha. Oke. Jadi ini mulai nyanyi lagi, mulai berani menerima tawaran keluar kota, mulai nyanyi di depan banyak orang lagi. Iya, mulai baru ini tahun 2022. Terakhir manggung kapan? Terakhir manggung Sebelum kemarin. ada kalau manggung yang pensi-pensi gitu sih nggak pernah lagi. Terakhir 2019 sebelum Covid. Kalau yang private mungkin ada bulan 11 kemarin. Oh, udah ada. Oh, oke. Dulu dia aktif di pensi Mas. Oh iya. Kemarin dari Sekolah. gemes. Sekolah ya. Sama Naif berarti ya. Ya nah. Iya, anak-anak pensi kan. Band-band Jauh pensi. dong, bedanya dong. Jangan bandingin sama Naif dong. Naif udah bubar. Iya, Naif udah bubar. Iya. Cynthia lagi sibuk apa sih ini sekarang? Kalau nggak salah kemarin baru rilis single ya, Jumat kemarin ya. Iya, Judulnya apa sih kalau boleh tahu? judulnya Hanya Dalam Mimpi. Hanya Dalam Mimpi. Itu lagu bercerita tentang apa tuh? Hanya Dalam Mimpi tuh. Lagunya sebenarnya ceritanya tentang kisah nyata Cynthia sendiri. Oke. Jadi Cynthia bercerita sendiri di lagu ini. Dan lagu ini tuh sebenarnya proses move on Cynthia Oke, proses move Dari on. apa ini? Move on dari apa? dari mantan. Jadi putus cinta dulu berarti ini. Iya. Putus cinta dulu pasti baru putus jadi cinta lagu dulu. ya? Iya, Oh, benar. mantap. Ini lagu ditulis sendiri baru pertama kah atau memang sebelumnya sudah? Ini lagunya ada songwriternya namanya Kak Ragulewi. Cynthia belum pernah sih nulis lagu, masih belajar. Oke. Nah, ini lagunya Ragulewi. Nah, terus seperti apa lagi tuh prosesnya sampai akhirnya Cynthia mau nih nyanyiin lagu ini nih? Sebenarnya sih kalau single emang Cynthia dari dulu udah punya konsep. Kalau single Cynthia itu ada fase-fasenya Kak. Jadi dari manggil kakak. Iya. Nah, ini manggil Aki Kalau aja ini- nih. Aki dia. Kalau dia Bapak manggil deh, Aki. Pak deh. Aki Pak de Ari. Akikin. Nah. Kayak restoran Mas Ari. Iya. Bumi Aki. Iya, Bumi Aki lagi. Lanjut Cynthia. Iya. Aduh, gue jatuh tuh mikir tuh. Jadi ada fase-fasenya, dari fase dia sedih, terus fase pemulihan, terus nanti ada fase bahagia. Jadi
Yang ini dia tuh lagi fase pemulihan. Sebelumnya kan single Cynthia ada yang Aku Sayang Aku. Nah ini ternyata dia tetap pemulihan, cuman emang ada gangguan dari mantannya. Jadi cerita si mantannya ngechat lagi hai gitu loh. Jadi inilah cerita tentang. Berarti nanti berikutnya ada lagi tuh ya? Iya, menuju fase bahagia sih oke. selanjutnya. Bahagia tuh berarti ketemu lagi tuh ya, ketemu pasangan lagi tuh ya. Iya, Oke. udah cowok baru tapi. Waduh, udah jadian. Oh. Jadi harus putus cinta dulu baru muncul lagu ya, muncul lagu ini ya. Iya, Terus benar. ketemu pacar baru lagi. Iya. Bukan maksudnya kalau Cynthia nggak putus cinta mungkin nggak ada lagu ini gitu kan. Oh, Iya, gitu. Oh. benar. Jadi berkah ya malahan ya. Berkah, Putus cinta tuh berkah ya. berkah sekali. Iya. Tapi memang liriknya relate sama Cynthia pas ketika disodorin nih Cin ada lagu nih. Gitu. Cin, ada lagu nih Cin. Relate, Oh relate ya. selalu kayak gitu sih. Oh. Yang lucunya emang setiap single Cynthia nggak pernah nulis sendiri dan Cynthia nggak pernah cerita apapun juga sama songwriternya. Tapi setiap dikasih lagu, kok relate. Oh. Selalu relate sih. Relate semua. Kenapa nggak berani nulis cerita sendiri itu? Sempat nyoba sih Kak, cuman kayaknya belum bagus-bagus. Bagus itu kan menurutmu, menurut Ya, orang lain iya belum tentu. Diomelin kan tuh sama aki-aki. Oh, bukan Mas Ari, memang kalau Cynthia memang kan biasanya kalau nulis sendiri tuh lebih ini loh, lebih kena gitu loh. Iya, betul. Begitu nggak? Iya sih, nanti dicoba lah. Daripada kemudian yang selama ini terjadi, Cynthia menceritakan kisah pribadi itu ke orang lain. Kok nggak jadi sih penjelasannya. Padahal gue nungguin lo. kayak lagi kuliah, beneran. Kayak berasa kuliah. Sebenarnya enggak, pas pertama kali songwriternya kasih lagunya sih enggak, tapi setelah take vokal, karena Cynthia tuh suka kesusahan kalau take vokal itu kalau misalnya nggak kena sama cerita lagunya susah gitu, bisa sampai berkali-kali sampai akhirnya baru Cynthia cerita sama yang direct Cynthia vokal director Cynthia, baru akhirnya keluarlah perasaan itu saat bernyanyi itu, di situ dapat rasanya. Oh gitu. Jadi ceritanya setelah mau take vokal. Oke. Oh ya berarti cuma sekali take dong waktu itu. Sampai 3 kali Cynthia bolak-balik dari Medan Jakarta 3 kali rekaman yang lagu ini. Oh berarti pas yang mau take ketiga baru bilang tuh, atau gimana sih? Iya sih bisa dibilang gitu. Take yang terakhir baru Cynthia benar-benar cerita. Baru ya akhirnya vokal directornya nyaranin Cynthia buat ya udah kamu bayangin aja kamu lagi ngomong ke dia gitu. Jadi emang prosesnya cukup unik sih sebenarnya. Sampai mewek-mewek dong tuh. Iya. Waduh, nangis Mas. Jadi ini jarak pengerjaannya selama pandemi berarti? Pengerjaan lagu ini? Iya, selama pandemi. Nah, itu 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Jadi dari milih lagu, dapat lagu, kemudian sampai lagu ini siap diedarkan itu butuh waktu 1 tahun. 1 tahun. Oke, itu dari Medan, Jakarta, Iya. bolak-balik. Lagi PPKM juga kemarin kan. Jadi Cynthia ada via Zoom juga, tapi kayaknya susah sih kalau via Zoom. Apalagi ini singlenya juga agak beda sama single Cynthia yang kemarin. Berarti naik pulang pergi ke Jakarta naik kapal laut tuh, naik pesawat kan? Pesawat. kan ada pembatasan ya. Coba tahu naik kapal laut gitu kan? Enggak Mas Dari Ari, Medan. udah. Tetap naik pesawat, Tetap naik telepon. pesawat ya. Iya. Susahnya apa jadi Cynthia selama mengerjakan selain jarak ya? Rekamankah harus jarak jauh juga, rekaman di Medan, kemudian dikirim ke Jakarta seperti itu kah, atau apa kesulitannya apa selama rekaman? Selama mengerjakan lagu ini? Kesulitannya sih paling karena yang ini biasanya Cynthia kan akustikan. Kalau single 1 sampai 3 itu akustikan, nggak bisa lepas dari gitar ya. Terus di sini yang lagu ini Cynthia beraniin diri untuk ke genre pop orkestra. Jadi pasti jauh perbedaannya dari cara Cynthia nyanyi sama proses menjiwai lagunya, karena di lagu ini lebih dewasa. Jadi kesulitan di situ aja sih. Kalau jarak sih sebenarnya enggak, karena Cynthia emang senang.
Naik Maksudnya- pesawat. Seneng naik pesawat. Ya. Maksudnya bolak-balik Jakarta Medan itu selama setahun itu sampai berapa kali tuh hanya untuk mengerjakan lagu? Kan tadi disebutin. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Iya. Jadi selama selesai di Jakarta pulang lagi ke Medan. Iya. Butuh ke Jakarta, Iya. pulang lagi ke Medan. Waduh, luar biasa ya. Modalnya gede juga sih. Ada pesawat pribadi Mas Ari. Iya, pesawat pribadi. Iya. Jangan dong, kan dia bukan anaknya Irwan Musri. Juragan 99 juga punya. Oh iya. Sehingga jadi kendala yang lain apa mengerjakan lagu ini? Apalagi tadi pilihannya pakai orkestra gitu ya. Itu kenapa pakai itu juga Penjawaannya susah nggak sih? pilihannya? Penjawaannya susah nggak sih? Musiknya. Penjiwaannya susah karena Cynthia juga nggak terbiasa nyanyi pakai orkestra juga. Terus ada sih kendala satu lagi di saat itu, mungkin ada masalah juga kemarin, emang terkait proses pindah produser. Di saat itu Cynthia awalnya sama Manji, dan di saat itu emang Cynthia belum terikat sama label juga, dan di single ini Cynthia pertama kalinya Cynthia merilis single di suatu label musik major label. Indonesia, Warner Music Indonesia. Oh, sebelumnya memang yang nanganin Anji. Iya, ya semi indie lah. Ah. Manji sebagai produser Cynthia. Oh, oke. Itu aja sih, paling biasa Cynthia kalau adaptasi emang susah. Cynthia anaknya susah adaptasi, jadi kendalanya di situ. Sama Cynthia juga nanya sama Manji di kemarin juga lagi sulit kondisinya, tapi Cynthia tetap nanya ke Manji, gimana Manji aransemen lagunya gini, cocok nggak sama Cynthia? Karena Cynthia sama Manji tuh udah 3 tahun bareng, udah kerja bareng 3 tahun dan udah kayak saudara, emang abang adek. Terus ya akhirnya di situ Manji ngasih saran lebih baik aransemennya kayak gini-gini. Terus ya udah, yang penting adik berkembang sekarang kayak gitu. Itu aja sih kendalanya. Jadi itu kenapa si Ade pilih kenapa Ade juga? Kenapa Cynthia pilih orkestra juga, jangan-jangan sama si Manji juga? Usulan Anji juga Usulan nggak dia. sih? Usulan Anji juga nggak? Iya juga. Awalnya sebenarnya Manji nggak setuju karena itu beda dari karakter Cynthia, tapi akhirnya nggak apa-apa Dedek, biar kamu berkembang juga gitu. Awalnya Makanya lama. langsung terima itu, ditawarin orkestra gitu langsung terima. Enggak, malah Cynthia awalnya nggak nyaman. Nggak nyaman karena di situ terlalu rame lah gitu, seringnya Cynthia nggak biasa. Tapi ternyata makin lama ya makin belajar sih, harus bisa keluar dari zona nyaman juga. Ternyata setelah nyoba pakai orkestra, Iya, enak juga. nah itu karena belum terbiasa kan. Iya. Cynthia nanti kalau udah terbiasa juga lama-lama lagu berikutnya juga pakai orkestra juga nih. Ya mudah-mudahan. Ya Sin, itu. kayak lagi ditanya sama dosen nggak sih? Gue sih dari tadi ngeliatnya gitu, kayak lagi ngobrol sama dosen sendiri. Parah. Sama kayak mentor Mas Ari, sama kayak mentor. Oh, oke. Nah, di lagu keempat ini karya terbarunya Cynthia, maksudnya ada sebuah kepuasan tersendiri nggak sih? Kan prosesnya cukup lama nih, setahun gitu. Terus sempat ada peralihan, Cynthia menemukan label nih yang baru nih gitu. Nah, sempat merasa pas denger gitu, wah mantep pakai B, mantap yo. Kayak wah nih bagus juga nih hasilnya nih gitu. Terus apakah nanti udah mulai mencoba lagu-lagu kedepannya pakai orkestra terus kah, atau tetap dengan gaya akustiknya, atau gimana gitu? Sebenarnya sih yang Cynthia udah ada rekaman juga buat single selanjutnya, tapi emang itu nggak orkestra sih Kak. Kayaknya nyobanya piano sama belum tahu juga ke depan bakal cobain genre apa. Kayaknya itu pasti plannya bisa muncul tiba-tiba gitu biasanya. Ingin mencoba sesuatu yang Belum baru sih, ya. belum sih, masih fokus di sini dulu sih. Oh, oke. Nah, Anji akan ada karya baru lagi kah bersama Anji gitu ke depannya, walaupun Cynthia udah bersama label gitu? Ada Ada lagi? Ada. Wih, mantap.
Jadi tunggu aja. Iya, jadi tunggu aja. Cynthia kenapa milih yang tadinya berarti tadinya indie ya? Iya. Iya. Nah, Indie. Iya. tadinya indie apakah kemudian tertarik sama major label itu pertimbangannya apa? Lebih enak ya diurusin major label ya? Nggak capek ya, Gak capek ya? Sejujurnya dulu sih Cynthia paling nggak mau karena emang Cynthia juga mungkin dengar cerita teman-teman gitu kan, tapi mungkin mereka nggak cocok sama labelnya. Tapi ternyata setelah ketemu sama label yang sekarang sama Warner loh, ternyata nggak kayak gitu kok, malah kita jadi lebih disiplin karena dulu kan biasanya Cynthia ngedit sendiri gini-gini. Emang Manji sih tujuannya emang bagus karena Cynthia anaknya introvert parah gitu. Tapi Manji selalu biarin Cynthia berkembang. Jadi pas waktu masuk ke label, jadi Cynthia ngerasa kan udah ada tuh yang sisa berkembang yang sebelumnya. Jadi ini ada yang lebih handle lagi. Jadi tujuannya lebih apa ya, lebih kelihatan Disiplin gitu, kali lebih ya? disiplin. Iya, itu sih. Kalau ngerjain sendiri barangkali lebih dari setahun kali ya singlenya keluar ya. Iyalah. Bener. Kalau sama major label kan udah diatur tuh. Ya benar. Udah ini Mas Ari. Tuh. Mungkin barangkali ada yang belum tahu nih si Cynthia Gabriela ini siapa. Sebelum rilis single keempat Iya, ini. betul, Cynthia barangkali boleh cerita Iya, Cynthia dulu. dari mana awalnya apa? Awalnya katanya pernah manggung di ajang pencarian bakat, benarkah? Ikut bukan manggung. Iya. Ikut di ajang Tampil. pencarian bakat. Cynthia itu awalnya sebenarnya musisi cover. Oke. Musisi cover, Cynthia nge-cover itu sebenarnya dari Cynthia kelas 6 SD. Cynthia udah pernah nge-cover lagu, cuman masih diupload sama saudara Cynthia di YouTube. Terus mulai benar-benar ngupload sendiri di Instagram itu tahun 2018. Pertama kali. Iya, 2018, tapi kayak masih malu-malu gitu. Jadi kayak masih layarnya yang hitam gitu loh. Tahu kan? Iya Emang layar Cynthia itu. parah pemalu gitu. Terus ternyata rame nih. Abis rame ya Itu bikin bentar, Cynthia, lagu siapa itu? lagu kayaknya Meghan Trainor yang Like I'm Gonna Lose You ya. Ya itu lagu itu. Terus habis itu kayaknya ada yang suka nih, terus ya udahlah bikin lagi tapi semulut aja gitu. Semulut aja. Abis itu lanjut lagi barulah satu muka gitu. Pakai gitar sih kayak gitu, pakai gitar. Pasti pakai gitar. Iya, pakai gitar Kak. Terus habis itu ternyata bagus gitu dukungan dari keluarga. Jadinya Cynthia nge-cover terus. Habis itu nggak lama Cynthia ikut ajang pencarian bakat. Ada undangan kemarin. Oke. Sebelum dilanjut nyanyiin sedikit dong lagu Hanya Dalam Mimpi ya. Boleh. Boleh. Kayak ini kayak lagi di kafe gitu kan. Ada requestan. Nyanyi lagu ini boleh gitu. Nyanyi sedikit dong boleh nggak Cynthia? Ya beberapa bagian lah. Oke, kameranya di sini, yang di sini buat uka-uka. Oh. Ini. Nanti kalau Cynthia- Jadi kalau nggak kuat sampai Iya, tangannya ke betul. sana. Dengan tangannya. Kalau nyanyi ke sini aja. Oke. Ternyata ku salah, ku pura-pura kuat, itulah aku. Ternyata kau masuk terlalu dalam, ke dalam hati dan perasaanku. Ternyata tak mudah melupakan kamu. Kamu mimpi indah dan juga mimpi burukku. Yeay, kok tiba-tiba ada ini ya? Oh, ini tepuk tangan penonton bayaran ya? Cynthia masih suka olah vokal, latihan vokal kalau di rumah selama pandemi, selama nggak nyanyi. Dari YouTube sih Kak.
Nyanyi, tetap nyanyi, maksudnya tetap nyanyi di rumah ya. Latihan nyanyi di kamar mandi. Masih ini juga nggak? Masih suka nyanyiin cover lagu nggak? Setelah ikut Idol ya, Idol 2018. Masih. Cuman jarang emang. Setelah punya single jarang sih. Bagus. Karena memang udah sibuk, gak ada waktu lagi. Enggak sih sebenarnya, karena emang lebih mau fokus ke karya original sendiri. Mantap. Tetap di cover karena Cynthia emang awalnya musisi cover kan. Cynthia nggak mau ninggalin itu. Tetap cuman jarang-jarang aja. Nah tadi perjalanan karirnya sempat kepotong gitu sampai pada ikut ajang pencarian bakat Idol di 2018 ya. Nah bisa diceritain nggak sih Cynthia perjuangannya waktu itu seperti apa gitu sama di Idol itu sampai kan akhirnya namanya dikenal nih sekarang nih. Perjuangannya apa ya? Audisinya di Medan kemarin, terus emang kemarin ada spesial audisi dari idolnya, spesial Han yang kirim video. Awalnya kirim video, Cynthia kirim 3 video, terus lolos, terus tetap ngantri juga sih sebenarnya di Medan itu. Setelah itu lolos berapa kali audisi Cynthia kurang ingat sih Kak, tapi akhirnya Cynthia kalah di grup waktu grup itu. Di saat grup Cynthia kalah semua. Biasa kan dia ada pemilihan kan berapa orang dari itu. Grup Cynthia kemarin kalah. Nah pas audisi langsungnya ditemenin kah sama orang tua apa memang yaudah jalan sendiri aja lah gitu atau gimana? Audisinya jalan sendiri tapi dianterin. Nah jadi sampai gerbang. Oh iya kan orang tuanya kan yang nganterin kan nggak bisa masuk. Iya. Benar. Nanti kalau ikutan malah repot itu jurinya. Nah itu nunggu berapa lama tuh sampai akhirnya dapat dipanggil tuh buat suruh audisi gitu? Hampir satu bulan. Waktu itu pas datang nih ke tempat itu misalnya datang subuh baru dipanggil jam 3 sore gitu. Nunggunya sih kayaknya cuma 1 jam aja. Soalnya bareng sama temen, nggak kerasa sih kemarin soalnya ada teman-teman di Medan juga, jadi ngobrol-ngobrol ngantri panjang nggak tahu udah berapa lama. Tapi nggak lama sih. Itu udah ketemu juri artis? Belum. Belum ketemu di juri Medan artis. belum ada. Oke. Jadi baru audisi audisi lokal dengan biasanya penyiar radio itu ya? Atau juri-jurinya itu juri dari Medan juga berarti? Kayaknya sih juri dari Medan. Terus abis itu di tahap terakhir ada namanya video booth, itu kayaknya juri dari stasiun TV-nya. Berarti pupusnya pas udah di Jakarta atau masih di Medan tuh? Waktu di Jakarta. Di Jakarta pupusnya pas udah ketemu juri artis tuh. Iya. Oh, oke. Itu ketemu siapa kemarin waktu itu? Nyanyi di depan siapa gitu barangkali Cynthia? Ada Bunda Maya, Kak Judika, terus Mari Lasso sama siapa ya satu lagi? Mas Anang nggak sih? Arman Maulana. Arman Maulana. Terus saat itu tampil di depan mereka, suruh nyanyi. Pakai gitar tetap ya. Iya. Itu nyawanya di situ ya. Pakai gitar. Iya, tapi memang biasanya kalau pernah nggak sih nyanyi gitu tanpa gitar apa memang merasa nggak nyaman aja gitu? Pernah sih, tapi orang-orang sama keluarga juga bilangnya kayaknya emang udah nempel sama gitar. Oh, oke. Nah, terus pas nyanyi di depan Bunda Maya, Judika, Ari Lasso, Arman Maulana tuh mereka komen apa tuh yang kamu dapetin tuh waktu itu pertama kali tuh? Kan ceritanya kan banyak nih yang nggak nonton nih kan? Iya. Apa ya komennya kemarin? Jangan lupa subscribe ya.